Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Ulangan 11 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kebesaran Tuhan. Bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana Musa menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel tentang apa sebenarnya tuntutan Tuhan kepada mereka. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu dapat hidup sebagai umat Allah yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Terlebih mereka dapat mentaati apa yang Allah inginkan, mentaati hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam keseluruhan kitab ini, banyak sekali menegaskan bahwa Allah itu telah memilih bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel baik, bukan karena bangsa Israel berjasa, tetapi karena Allah mengasihi mereka. Nah, sebagai gantinya apa Bapak Ibu Saudara? Sebagai gantinya adalah Israel itu harus mengasihi Allah. Israel itu harus setia kepada ketetapan-ketetapan di dalam perjanjian Allah dengan mereka. Nah, dengan mematuhi apa yang telah Allah tetapkan di dalam perjanjian Allah dengan bangsa Israel, itu akan membuahkan bagaimana ada keberhasilan. Nah, sebaliknya ketika mereka tidak taat, itu akan membuahkan kematian, bahkan kehancuran di tengah-tengah mereka. Nah, kalau perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagian ini juga menyinggung kembali tentang Datan dan Abiram. Nah, sebagai dua orang yang harus menerima bagaimana ada keadilan Tuhan. Kalau diperhatikan Bapak Ibu Saudara, di situ diceritakan bagaimana bumi itu terbelah. Bumi itu, tanah itu menelan mereka. Gak hanya mereka berdua, tetapi bersama seisi keluarganya. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-6 di situ, pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan Ruben, yakni ketika tanah mengangangkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Nah, Datan dan Abiram, mereka memberontak karena tidak percaya kepada Musa. Mereka tidak percaya juga tentang adanya penyertaan Tuhan melalui Musa. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan memakai Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, sehingga yang terjadi adalah ketika mereka meragukan bagaimana ada kedaulatan Tuhan, mereka menerima konsekuensi dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, biarlah kita hidup dengan penuh perhatian, sekaligus kita mau melihat apa yang firman Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita, dan juga kita mau sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Kita mau hidup mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, sebab Tuhan adalah pribadi yang memberikan kita kehendak bebas. Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk memilih agar kita sungguh-sungguh dapat menyembah dan taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita biarlah kita menjadi umat yang berhati-hati.
Jangan sampai kita menjadi seperti Datan dan juga Abiram. Mereka meragukan kuasa Tuhan, sehingga mereka harus menemui kebinasaan. Gak hanya mereka, tetapi seisi keluarga mereka juga merasakannya. Nah, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulan yang kita alami, kita harus tetap ingat bahwa itulah kesempatan bagaimana kita bisa menyatakan bahwa setiap kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita juga bisa menunjukkan bahwa kita mempercayai Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan kehidupan kita. Jangan sampai di dalam pergumulan kita, di dalam sukacita, kita justru melakukan tindakan yang sia-sia. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah meneguhkan iman kita. Kita bisa melihat, mencoba memperhatikan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu sekali untuk belajar untuk bagaimana kita bisa memuji kebesaran Tuhan. Bagaimana kita mau bersama-sama melihat bagaimana pekerjaan Tuhan meskipun di dalam kondisi kita yang tengah bergumul, di dalam kondisi kita yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, bukan karena kebaikan kita, maka perlu kita sadari bahwa Allah lah yang mengasihi kita. Kasih Allah yang begitu besar kepada setiap kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, atas kebaikan Tuhan, kita sudah sepantasnya sebagai umat Tuhan, kita sungguh-sungguh untuk mengasihi Dia, serta kita berpegang kepada ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan, di dalam sukacita kami mau belajar ya Tuhan bagaimana kami bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seringkali dalam kehidupan kami ya Bapak, mungkin di tengah-tengah pergumulan kami sulit untuk melihat bagaimana ada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau diingatkan ya Bapa, meskipun kami berada di dalam kondisi yang sulit dalam kehidupan kami mau tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong setiap kami, biarlah kami senantiasa diberikan hati yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga mau bersama-sama bersyukur ada saudara kita berulang tahun, ada adik kita Miles. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur ya Bapa bila mana 1 tahun lagi Engkau tambahkan di dalam usia Miles. Kami bersyukur ya Bapa, kami dapat bersama-sama menyaksikan bagaimana Miles bertumbuh di dalam komunitas gereja sebagai anak-anak yang setia kepada Engkau. Biarlah Engkau yang senantiasa memimpin kehidupannya, masa depannya ya Bapa. Engkau yang senantiasa menggunakan anakmu ini supaya dapat menjadi saluran pekerjaanmu, baik itu di keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Biarlah kasih Tuhan melalui Miles dapat sungguh-sungguh terpancarkan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarganya ya, biar kiranya Engkau yang senantiasa berikan kesehatan, Engkau yang senantiasa memberikan anugerah yang daripadamu. Berkat-Mu biarlah Engkau yang limpahkan kepada keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.